Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam revival, salam semangat dan sukacita selalu. Bersama saya Pastor Surya Hendarta di GBI Cornerstone Yogyakarta. Kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Apa kabar sukacita yang Tuhan mau berikan hari ini? Kekasih hati Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri satu judul, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Nah, saudara, pastikan dalam pikiran kita tidak ada yang jahat yang keluar daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang jahat pada setiap kita. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang membuat kita celaka. Tuhan pasti memberikan yang baik buat anak-anaknya. Dan saya tanamkan dalam setiap pemikiran dan hati saya. Iman saya selalu berkata demikian, saudara. Dan itu membuat kebaikan-kebaikan Tuhan mengalir. Makanya sebab Tuhan baik. Kalau kita berpikir Tuhan baik, itu akan membuat semua yang terjadi di sekitar kita, itu yang datang adalah yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang jahat daripada Tuhan. Ya, jangan berkata bahwa pencobaan, sesuatu masalah itu datang daripada Tuhan. Sebab dikatakan di Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang daripada Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi jelas, saudara, bahwa Allah tidak pernah memberikan yang jahat buat umat yang dikasihinya. Jadi jangan berpikir bahwa Allah itu jahat, sampai kita kemudian dendam atau kecewa atau marah sama Tuhan kita. Sering saya katakan, saya banyak menemukan orang yang kecewa dan marah sama Tuhan. Itu salah, saudara. Allah kita adalah Allah yang baik. Dia bukanlah Allah yang jahat yang memberikan, atau sering kita merasa bahwa kita ini dikerjain Tuhan, atau kita ini dikecewakan Tuhan, dibuat hidup kita menderita. Tidak, saudara. Dia datang untuk memberikan kasih-Nya buat setiap kita. Makanya dibuktikan dengan pengampunan di kayu salib. Itu bukti yang paling sempurna bahwa Allah itu baik. Allah itu adalah Allah yang memperhatikan setiap umatnya dan mengingat setiap kita. Nah, saya teruskan khotbah saya minggu kemarin, ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Nah, kekasih hati Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Mazmur 100. Ya, Mazmur ini ditulis oleh Daud, pengalamannya pribadi. Mazmur 100 ayat 4-5. Saudara, mari saya ajak saudara untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Saudara bisa ambil Alkitab saudara, saya berikan waktu. Dimanapun saudara berada, di rumah, sama-sama yuk baca firman Tuhan. Karena ini menenangkan, karena ini membuat bahagia, karena ini membawa mujizat buat setiap kita. Sudah, saudara? Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 100 ayat 4-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kekasih hati Tuhan, ada beberapa hal yang saya garis bawahi di sini. Masuk gerbangnya itu dengan nyanyian dan ucapan syukur. Jadi ketika kita masuk gerbangnya, kita harus masuk dengan nyanyian, pujian, dan ucapan syukur. Nah, kenapa ke orang Kristen kalau ibadah itu bernyanyi? Nah, ini dasarnya, saudara. Kalau saudara masuk ke bait suci, masuk ke bait Allah, masuk ke dalam pelataran Allah, maka saudara lakukan dengan nyanyian dan ucapan syukur. Maka Tuhan yang baik itu akan menjawab setiap ucapan syukur dan pujian kita. Sebab Allah bertahta atas pujian pengagungan umatnya. Nah, kekasih hati Tuhan, tidaklah sulit, saudara. Ya, kenapa kok kita memilih hari ini untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan? Kenapa?
karena Tuhan baik. Nah, kekasih hati Tuhan, beberapa waktu kemarin, anak saya yang paling besar kuliah di Surabaya. Kami terpisah jauh, dia di kota di Jawa Timur, kami di Yogyakarta. Ibunya itu sering rindu sama anak kami yang paling besar. Dia ingin sekali sering ketemu dengan anak saya. Tapi kemudian saudara, keadaan ini membuat akhirnya dia kembali bersama kami. Ya, dia kuliahnya pakai kuliah online ya. Sekarang semuanya work at home, study at home, jadi kuliah juga at home. Nah, bagi kami ini sesuatu yang membahagiakan, bukan sesuatu yang menyedihkan. Kenapa? Kita setiap hari bisa bersama-sama lagi kumpul, menyembah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, ambil perjamuan kudus, pengurapan, deklarasi, baca firman, bersyafaat bersama-sama. Ini yang sudah hilang beberapa waktu karena kami terpisah dengan jarak, saudara. Tapi saudara, ya, saya selalu berkata Tuhan itu baik dalam keadaan apapun. Ini adalah rancangan Tuhan untuk membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Jadi setiap hari saya bangun anak-anak iman keluarga kami untuk pertama kita memuliakan nama Tuhan. Ya, kita harus bangun keintiman dengan Tuhan. Jadi keadaan ini buat saya adalah sesuatu yang baik. Kalau kita berpikir yang baik, maka kehidupan kita akan menghasilkan semua kehidupan yang baik. Nah, jadi ini satu hal yang positif yang saya dapatkan dalam masa-masa ini. Kami berkumpul, kami bersama-sama, kami menyembah Tuhan, memuji, belajar firman bersama-sama dalam keluarga. Karena ini yang paling penting dan terutama menghadapi di akhir zaman ini. Nah, kekasih hati Tuhan, Yesaya 26 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Ketika pujian-pujian dinaikkan, itu sama saja. Itu menyebabkan Allah membangun kota kita dengan tembok dan benteng. Keadaan ini sepertinya, saudara, adalah keadaan di mana kita ini seperti terkepung, tidak bisa keluar kemana-mana. Kalau kita lihat peristiwa-peristiwa zaman Daud, saudara, bahwa pada waktu itu tembok dan benteng itu adalah sesuatu yang sangat penting. Orang masuk melalui pintu gerbang. Nah, di pintu gerbang adalah penentuan. Pintu gerbang adalah tempat mengambil keputusan. Kalau kita mengambil keputusan, kita pergi ke pintu gerbang dan di sana dibacakan keputusan, ya. Ataukah kita ada di dalam, ataukah kita ada di luar. Di luar artinya kita tidak terlindung dalam kota ini. Nah, kekasih hati Tuhan, kenapa saudara Mazmur Daud ini katakan, nyanyikanlah nyanyian syukur, pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan ketika masuk pintu gerbang. Ini sebuah perintah untuk menyatakan bahwa mari saudara seringlah bernyanyi, ya. Makanya waktu-waktu sekarang bangun dengan pujian. Ketika pujian dinaikkan, saudara, itu akan menyebabkan keselamatan datang buat setiap kita. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yesaya tadi, dikatakan bahwa ketika pada waktu nyanyian ini dinyanyikan di tanah Yehuda, kota kita akan kuat. Keselamatan kita, Tuhan membangun tembok dan benteng. Artinya ada tembok dan benteng. Nah, saudara, sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita dengarkan pujian dari rekan kita, Cornerstonia. Selamat menikmati.
di setiap langkahku percaya. Dengan sayangmu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayangmu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Aku berserah, Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau Rajaku, Haleluya. Dengan sayangmu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Kau menantikan, Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Yesusku. Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, percaya ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kalau saudara, seperti judul firman Tuhan
hari ini, yaitu sebab Tuhan baik. Saudara, ketika saudara percaya bahwa Tuhan itu baik, maka otomatis dalam kehidupanmu akan lahir sesuatu yang baik. Nah, ini yang mau saya tekankan. Orang yang menganggap Tuhan baik pasti akan memujinya. Ya, ketika orang melihat seseorang itu baik, pasti mereka akan memujinya. Demikian pula kita. Kalau kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kita pasti akan memuji Tuhan. Tuhan baik ya. Selama dalam masa-masa yang kritis, masa-masa yang sulit ini, saya tidak mengalami kekurangan. Ada aja berkat Tuhan yang saya terima. Nah, itu saudara merasakan kebaikan Tuhan. Nah, makanya saudara, ketika kita bangun iman percaya, maka saudara akan lihat semua kebaikan-kebaikan Tuhan itu mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Dan seperti tadi dikatakan di ayat Yesaya tadi, katakan waktu kita memuji Tuhan, maka Allah itu membangun tembok-tembok keselamatan buat kita, sehingga tidak membiarkan sesuatu yang jahat itu masuk ke dalam kota kita, benteng kita, rumah kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Amin, saudara. Ketika kita bangun pujian dan ucapan syukur, yang terjadi adalah rumah tanggamu dilindungi, yang terjadi adalah keluargamu dilindungi, yang terjadi adalah usahamu, pekerjaanmu dilindungi Tuhan, karena Dia membangun tembok dan benteng. Tembok dan benteng itu untuk menjadi penghalang sesuatu yang jahat, yang mengancam itu masuk ke dalam rumah kita, atau keluarga kita, atau kota kita. Nah, kekasih hati Tuhan, kalau saudara mau melihat semua kebaikan Tuhan, saudara, ini bangun sebuah habit, atau kebiasaan, atau gaya hidup, atau sesuatu yang kita lakukan, itu karena kita mengasihi Tuhan. Yaitu adalah yang pertama, saudara, tadi di Mazmur 100 kan dikatakan, waktu masuk pintu gerbang, saudara harus memuji. Pujian, saudara, ya. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan setiap kita. Pujian kepada Tuhan. Pujian kepada Tuhan itu akan membuat, ya, kebaikannya turun buat setiap kita. Nah, ini rahasia penting, saudara. Kalau kita memuji Tuhan, maka Dia akan datang dengan segala kebaikannya. Waktu kita menyembah Tuhan, maka Dia datang dengan kekudusannya. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Waktu kita memuji, Dia datang dengan kebaikan. Waktu kita menyembah, Dia datang dengan kekudusannya. Maka akan saya kasih sebuah ilustrasi yang sangat-sangat baik sekali. Ya, ada seorang yang bernama Wiley Myrick, gitu ya, di Amerika. Dia adalah seorang bocah usia 9 tahun. Nah, bocah ini, saudara, diculik, saudara, dari jalan, saudara. Diambil paksa, masukkan ke mobil sama penjahat, saudara. Dan ketika itu, saudara, Wiley ini kemudian mengalami ketakutan. Tapi dia ingat di sekolah minggu, dia disuruh memuji Tuhan dalam segala keadaan. Maka dia memuji, dia menyanyikan every praise, ya. Dia lakukan pujian itu dari dalam mobil sang penjahat, sambil penjahat itu menyetir. Penjahat itu kemudian, saudara, pusing, dan dia bilang, berhenti, diam. Tapi Wiley ini kemudian terus saja memuji, every praise, dengan pujian yang menyala-nyala. Untuk mengalahkan ketakutannya, dia memuji Tuhan. Nah, saudara kekasih hati Tuhan, apa yang terjadi? Kemudian penjahat ini yang menyulik dia itu mengerem mendadak. Dia sudah nggak tahan. Sudah, kamu turun saja. Akhirnya dia turun dan dia cari polisi untuk mengantarkan dia pulang ke rumah. Penculikannya batal terjadi karena dia bisa pulang tanpa sang penjahat ini meminta tebusan. Karena apa? Kuasa pujian mendatangkan kebaikan dan pertolongan Tuhan.
Sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Anak kecil ini hanya memuji Tuhan. Dia berkata, every praise, every praise, every praise. Sebuah lagu yang terkenal, saudara, ya. Dan akhirnya apa, saudara? Penjahat tadi kemudian dia merasa pusing. Tuhan bisa bekerja melalui apapun juga. Kita tidak bisa menduga apa yang Tuhan mau lakukan untuk menolong saya dan saudara. Tapi saya pastikan ketika kita memuji Tuhan, ada datang pertolongan, ada datang kebaikan Tuhan buat setiap kita. Makanya setiap hari pujilah Tuhan. Maka kamu akan merasakan yang namanya Tuhan yang baik itu ada dalam kehidupanmu, ada dalam rumah tanggamu, ada dalam usahamu, ada dalam setiap sendi kehidupanmu. Memuji Tuhan yang lahir dari dalam hati itu membuat Allah turun membawa segenap kebaikan dan pertolongannya. Maka Daud tahu kuncinya ini, saudara. Kenapa dia menjadi seorang pemuji, penyembah Tuhan yang sejati, sehingga dalam perjalanan kehidupannya selalu ada kebaikan Tuhan. Kekasih hati Tuhan, tahukah bahwa Daud adalah raja yang sangat tersohor? Dia itu, saudara, punya kerinduan membangun bait suci, saudara. Tapi apa yang dikatakan Allah, kamu nggak boleh bangun bait suci, anakmu saja. Nah, ini yang hebatnya, Daud taat. Tapi dia bukan, ya biarin aja urusan Salomo, urusan anak gua, urusan dia aja. Yang penting saya sudah masyhur, sudah mapan, sudah jadi raja. Kalau Allah nggak boleh, ya udah. Dia tidak bersikap demikian. Dia bangun dan dia selalu punya iman percaya bahwa Allah itu baik. Maka dia persiapkan. Dia siapkan semua anggaran untuk pembangunan bait suci. Siapkan emasnya, siapkan kayunya, siapkan berbagai macam perabot-perabot, siapkan semuanya, ahli-ahlinya, supaya nanti ketika Salomo membangun, semuanya sudah tersedia. Itulah sikap Daud. Sikap Daud adalah sikap orang yang percaya bahwa Tuhan baik, meskipun itu bertentangan dengan rencananya. Tapi dia menyerahkan semua rancangan Tuhan, itu yang lebih baik. Dia pengen bangun bait suci, tapi Allah nggak berkata, nggak usah, biar anakmu aja. Dia taat, saudara. Itu artinya orang yang taat akan semua rancangan Tuhan. Dia tidak menentang Allah, dia taat. Itulah orang yang akan merasakan kebaikan Tuhan. Jadi dalam dirinya terpatri bahwa kalau Tuhan sudah berkehendak, itu pasti yang baik. Kadang kita menerima keadaan yang datang pada kehidupan kita, itu sepertinya berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Kenapa kok Allah mendatangkan bencana? Kenapa kok Allah itu tidak menolong saya sekarang? Kenapa hari ini kok terjadi sesuatu yang menghambat karir saya atau menghambat studi saya? Keadaan ini membuat saya tidak bisa diwisuda saat ini. Tahun ini saya harus undur 1 tahun. Kadang kita ini berpikir seperti pikiran kita, padahal Allah itu merancang yang baik. Kalau kita percaya Tuhan itu baik, pasti yang terjadi adalah yang istimewa yang akan kita dapat. Sekarang taat saja, saudara. Ya, mungkin ada sesuatu yang hari ini terhambat, mungkin ada sesuatu yang hari ini di luar rencanamu. Tapi ketika engkau taat, maka percaya sesuatu yang terbaik itu yang akan kita terima. Kekasih hati Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, Dia datang dengan kebaikan. Ketika kita menyembah Tuhan, Dia datang dengan kekudusannya. Nah, ini yang mau saya bahas, saudara, ya. Pujian dan penyembahan ini ternyata powerful, mendatangkan kuasa, mendatangkan sesuatu yang dahsyat. Waktu Tuhan datang dengan kekudusannya, itu artinya Dia itu memisahkan. Nah, ini satu pelajaran yang terbaik. Kalau Dia yang kudus datang, itu artinya Dia membawa kuasa pemisahan. Ingat bahwa Tuhan itu baik. Tidak ada yang jahat sama sekali daripada Dia. Maka semua yang jahat dalam diri kita itu akan menyingkir
ketika kita menyembah kepada Tuhan. Sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang bukan berasal daripada Allah, ketika Dia datang, ketika kita menyembah Dia datang dengan kekudusannya, maka semua yang tidak sempurna itu menyingkir. Termasuk sakit penyakit, termasuk kegagalan, termasuk kelemahan-kelemahan kita, termasuk saudara ketika saudara terintimidasi akan dosa. Ketika saudara menyembah Tuhan, Dia datang membawa kekudusan dan kita dipisahkan. Nah, itu sebuah kunci saudara untuk mengalami kehidupan berkemenangan bersama Tuhan. Mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, sembah dan puji Dia. Dia datang dengan kebaikan dan kekudusannya. Ketika saudara menyembah Tuhan, saudara, yang terjadi adalah bahwa semua yang bukan berasal daripada Allah itu disingkirkan. Nah, ini pengalaman saudara ya. Jadi pengalaman saudara bersama Tuhan, pengalaman rohani bersama Tuhan. Saya pun saudara pernah mengalami banyak hal saudara. Ketika dalam keluarga, dalam pelayanan dan lain sebagainya, saya manusia yang banyak kelemahan. Tapi ketika saya jatuh dalam kelemahan saudara, ya, saya kemudian berdoa saudara. Apa yang terjadi? Ya, misalnya gitu ya, saya bersama istri gitu, kita ada berselisih pendapat saudara, dan itu membuat suasana tidak enak. Yang saya lakukan adalah, oh ini berarti ada sesuatu yang bisa membuat kita terpecah. Saya tarik tangannya, saya gandeng, dan saya ajak berdoa. Dan yang terjadi saudara, itu di luar ekspektasi kita, di luar apa yang kita bayangkan, bahwa Tuhan itu baik. Dia itu mendatangkan sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Dan akhirnya kita bisa rekonsiliasi, kita bisa lebih baik lagi, kita bisa menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Makanya saudara, datang sama Tuhan, menyembah Tuhan, maka Dia dengan kekudusannya itu akan memisahkan semua yang jahat. Di dalam diri kita ini saudara, ada sesuatu yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa, ya. Makanya jangan mau kalah, hiduplah oleh roh, jangan hidup oleh kedagingan. Kalau kita mau taat hidup oleh roh, maka saudara harus tertuju kepada Tuhan. Jangan mau terintimidasi. Ketika saudara terintimidasi dosa, ya, maka saudara datang pada Tuhan, sembah Dia, berdoa sama Tuhan, maka Dia datang dengan kekudusannya dan menyingkirkan semua yang kita lemah, kita tidak mampu, kita tidak sanggup untuk mengatasinya. Sebab pikiran kita terbatas, tapi Allah kita tanpa batas. Nah, ketika kita menyembah, saudara akan rasakan bagaimana saudara disucikan, dikuduskan oleh kuasa hadirat Tuhan. Nah, kekasih hati Tuhan, supaya kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan dalam puji-pujian dan penyembahan, saudara, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, saudara, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mazmur 34 ayat 14. Ya, sekali lagi, Mazmur 34 ayat 14 katakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Nah, ketika orang memuji Tuhan, itu menggunakan ya mulut dan hati, saudara. Maka harus connect, semua harus sama. Apa yang keluar dari dalam mulutmu itu terpancar dari hatimu, saudara. Ya, makanya tidak ada orang yang true worshiper atau seorang pemuji, penyembah di dalam kebenaran itu menggunakan lidahnya untuk sesuatu yang jahat. Nah, sebenarnya yang mau saya katakan adalah ketika engkau mau menikmati kebaikan Tuhan, engkau lakukan pujian penyembahan. Jangan biarkan mulut lidahmu dipakai untuk memperkatakan yang jahat, ya, ucapan-ucapan yang menipu. Saudara harus bertobat dan minta ampun ketika itu datang, karena mulut lidah kita tidak bisa untuk menyatakan pujian sekaligus untuk menyatakan kejahatan. Nah, ini
supaya dimengerti, saudara. Jangan saudara ketika di gereja atau ketika saudara penyembahan saudara luar biasa, exciting, menyembah Holy Spirit, wow gitu ya, sampai menangis-nangis. Tapi perbuatan saudara ngata-ngatain orang di jalan aja, saudara lepaskan semua kebun binatang hanya karena mungkin saudara disalib atau saudara kaget atau lain sebagainya, sehingga dari mulut yang sama keluar dua perkataan, berkat dan kutuk. Nah, itu tidak boleh, saudara. Ketika kita mau merasakan kebaikan Tuhan, waktu kita memuji nama Tuhan, maka jaga lidah kita ya. Ingat sekali lagi, di masa-masa ini saudara, lidah itu sangat penting ya. Lidah itu bisa menyebabkan kita jatuh, atau lidah itu bisa mendatangkan pertolongan dan kemuliaan Tuhan. Kekasih hati Tuhan, ada firman Tuhan dalam Amsal 18, dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, itulah apa yang kita mau gunakan atas lidah ini, untuk berkat atau untuk kutuk. Itu yang akan mendatangi kita. Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah ternyata, saudara. Jadi lidah ini berbahaya, makanya jaga. Hanya dipakai untuk pujian, pengagungan bagi nama Tuhan. Nah, kekasih hati Tuhan yang kedua, supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, kita bisa menikmati apa yang baik daripada Tuhan waktu kita memuji Tuhan, yaitu adalah jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, tidak ada saudara orang-orang yang kemudian sebagai pemuji, true worshiper. Nah, Allah kan memanggil kita sebagai true worshiper, pemuji di dalam roh dan kebenaran ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kuncinya cuma itu, saudara ya. Kalau kamu terintimidasi untuk berbuat jahat, saudara larilah gitu ya. Jangan kemudian saudara pengen tahu atau tergoda gitu. Kunci yang pertama, ketika kejahatan itu mengintimidasi kita, atau kejahatan itu mengiming-imingi kita, atau dosa itu mulai merayu kita, saudara, kuncinya adalah larilah ya. Sama seperti Yusuf, saudara ya. Dia adalah umat kekasih Tuhan, dan dia tidak mau untuk jatuh dalam dosa oleh istri Potifar. Maka yang dia lakukan adalah lari. Sebagai pemuji Tuhan, untuk menikmati semua kebaikan Tuhan, maka saudara, ketika intimidasi itu datang, ketika godaan itu datang, larilah saudara. Jangan coba, oh saya kuat pak, saya ini sudah terbiasa. Nah, saya katakan saudara, jangan coba-coba untuk berbuat dosa, karena itu jahat di mata Tuhan, dan itu sangat riskan. Kita bisa terbuai dengan bujuk rayu sang penggoda, yaitu iblis, saudara. Karena dia hanya datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan kita. Jangan sampai maut itu merenggut setiap kita karena kejahatan. Yang ketiga, ketika saudara memuji Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mazmur 34 ayat 15b dikatakan, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ketika orang berseteru, saudara, tidak mungkin dia akan memuji. Wah, kamu baik loh, kamu pintar, kamu cantik loh. Nggak ada orang berantem berkelahi begitu, saudara. Yang ada adalah sumpah serapah, menjatuhkan, dan segala sesuatu keinginan untuk membuat dia terluka, saudara. Tapi orang yang berdamai, pasti dia bisa memuji Tuhan. Makanya saudara, berdamailah dengan Allah. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang yang gak bisa memuji Tuhan, sehingga mereka tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena mereka belum berdamai dengan Allah. Ciri-cirinya apa sih Pak? Orang yang belum berdamai dengan Allah. Gampang saudara. Ketika diajak untuk menyembah Tuhan, gak mau. Ketika diajak untuk memuji Tuhan, gak mau. Kenapa? Gak bisa dipaksa saudara. Orang yang sedang sakit hati dipaksa untuk berbaik-baikan, gak bisa. Nah, makanya paling gampang saudara, ketika
dalam pujian penyembahan itu saudara, dia lebih banyak cari main HP kah, atau kemudian buka-buka sesuatu kah, atau apa saudara. Dan itulah tanda-tanda yang pertama, orang itu belum berdamai dengan Allah. Nah, banyak hal saudara ya, dan ini akan ada dalam bahasan selanjutnya nanti dalam tema berikutnya saudara ya. Nah, kuncinya adalah bahwa kita harus berdamai dengan Allah. Kita harus mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Bukan Dia yang menyebabkan kejahatan, bukan Dia yang menyebabkan rancangan yang jahat. Kita harus tahu firman Allah, kebenaran itu. Jadi jangan salah sangka, jangan salah tafsir, jangan salah pengertian bahwa semua yang kita dapatkan yang jahat itu berasal daripada Allah. Bisa karena kesalahan kita, bisa karena kesalahan iblis juga, karena perbuatan iblis. Ya, jadi jangan saudara kemudian, oh ini karena Allah pilih kasih, karena Allah tidak mengasihiku. Salah saudara. Nah, mari saudara ya. Jadi 3 hal ini, yang pertama adalah menjaga lidah kita ya sebagai pemuji, dan kemudian saudara supaya kita bisa menikmati kebaikan Allah sebagai pemuji yang memuliakan nama Dia adalah jauhilah yang jahat dan lakukanlah segala sesuatu yang baik. Dan yang ketiga adalah berdamailah ya, carilah perdamaian. Nah, itulah ciri-ciri pemuji yang akan mengalami semua kebaikan Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah saudara, dari Mazmur 100 tadi ada ungkapan bahwa ya, dikatakan bahwa masuk gerbangnya, masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebuah kata bersyukur saudara ya, sebuah kata bersyukur ini sangat dahsyat. Ketika saudara bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan datang dengan mujizatnya. Nah, ini yang mau saya katakan, ketika saudara memuji, itu yang Allah datang dengan segala kebaikan dan pertolongannya. Ketika saudara menyembah, Dia datang dengan kekudusannya, kuasa kekudusan. Tapi ketika saudara bersyukur, Dia datang dengan segala mujizatnya. Nah, ini saya sangat suka mengabarkan ini ya. Ketika ada ucapan syukur yang lahir dari mulut kita, maka yang terjadi adalah mujizat. Supaya hidupmu dipenuhi dengan mujizat Allah, maka bersyukurlah. Jangan bersungut-sungut. Wah, kapan ya ini berakhir? Ini nasibku yang paling apes tahun ini. Aku sudah investasikan waktuku, uangku, semua hartaku untuk usaha yang baru aku rintis, tapi baru sampai di awal itu sudah dihancurkan dengan keadaan ini. Ini bagaimana ini? Bagaimana nasibku? Saudara kemudian bersungut-sungut. Atau ini harusnya aku menikah tahun ini, aku bisa membentuk rumah tangga di tahun ini yang sudah kuidam-idamkan, tapi karena keadaan ini aku gagal menikah. Saudara bersungut-sungut saudara. Ini sial, ini apes aku gitu ya. Bersungut-sungut. Kekasih hati Tuhan, ingat apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa ketika saudara bersyukur itu melahirkan mujizat. Mari kita baca ya, di Yohanes 11 ayatnya 40 sampai 41. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ini peristiwa ketika Lazarus dibangkitkan dari kematian, saudara. Dan yang terjadi adalah Yesus memberikan teladan. Dia mengucap syukur dan Allah mendengarkan semua permintaannya. Maka Lazarus bangkit.
Tuhan Yesus berkata begini, saudara. Percaya, maka engkau akan melihat. Sekali lagi saya mau ulangi, ya. Percaya, maka engkau akan melihat. Supaya lebih jelas. Percaya, maka akan melihat. Nah, orang yang bersyukur itu artinya mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Waktu dia berkata, terima kasih Tuhan, walaupun keadaan sulit begini, tapi saya masih bisa makan. Masih aja, walaupun makannya cuma sederhana, tapi saya bersyukur Tuhan, saya masih bisa makan. Anak-anak masih bisa sekolah, walaupun mungkin terbatas. Nah, kekasih hati Tuhan dengan bersyukur itu tanda orang percaya. Saya mau katakan, kalau kita tidak bersyukur, itu berarti bahwa kita tidak percaya kepada Allah. Kita bersungut-sungut, itu tandanya orang tidak percaya. Maka kalau kita memilih untuk menjadi orang percaya, maka sampaikan ucapan syukur senantiasa. Maka itu akan melahirkan mujizat. Terjadi, saudara. Waktu engkau percaya, maka engkau akan melihat. Nah, waktu Tuhan Yesus katakan itu, saudara, dia ucapkan syukurnya. Dan Lazarus bangkit, saudara. Lazarus bangkit dari kematian, membuat orang-orang tercengang. Ini nggak mungkin. Sudah 4 hari loh mati. Masa suruh buka batunya, batu penutup pada waktu itu kan kuburan dipakai batu. Nanti bau. Tapi Tuhan Yesus katakan, waktu engkau percaya, maka engkau akan melihat. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapa, dan akhirnya Lazarus bangkit. Lazarus bangkit. Artinya mujizat terjadi. Nah, pilih mana, saudara? Bersyukur atau bersungut-sungut? Semakin banyak engkau bersyukur, semakin banyak kita melihat mujizat Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, dari ayat Mazmur 100 tadi dikatakan bahwa ketika kita mengucap syukur, memuji Tuhan, saudara, kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Seperti yang Daud alami. Ya. Ini saya mengambil dari kisah Daud, karena Daud itu merupakan tokoh fenomenal, saudara. Dia bukan orang yang dalam arti tidak pernah berdosa. Dia pernah berdosa juga. Tapi kenapa dia bisa melekat terus sama Tuhan? Dan Tuhan begitu baik sama dia. Karena ini, saudara, ya, karena dia punya hubungan yang erat sama Tuhan. Amin, saudara. Daud merasakan kebaikan Tuhan, maka kita pun akan merasakan kebaikan Tuhan. Kekasih hati Tuhan, tadi dikatakan di Mazmur 100 ayat 4 ayat 5 dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kekasih hati Tuhan, lagu ini selalu dinyanyikan di bait-bait suci pada waktu itu. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ketika Daud menyanyikan itu, selalu saja ada mujizat dan kebaikan Tuhan yang dia rasakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Itu lagu-lagu yang terus dinyanyikan di bait suci 24 jam, saudara. Ya, selama bertahun-tahun lamanya, selama Daud memerintah, lagu-lagu itu dinyanyikan terus. Ya, diputar terus. Kalau zaman sekarang ada MP3 diputar terus gampang. Zaman itu harus pakai penyanyi asli, saudara. Dinyanyikan terus. Itulah kunci, ya. Ketika ada pujian pengagungan, ketika ada ucapan syukur yang terjadi di zaman pemerintahan Daud, itulah yang menyebabkan kejayaan Daud, itu menyebabkan pertolongan Tuhan
turun bagi Daud senantiasa, dan kerajaannya kokoh, saudara. Kekasih hati Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ya, ketika kita memuji, mengucap syukur, maka kita merasakan Tuhan itu baik. Saya mengajak saudara untuk menyambut Pentakosta dalam minggu-minggu ke depan, saudara. Kita isi dengan pujian, pengagungan, dan ucapan syukur setiap hari. Saudara yang saudara tergerak, yang ketika saya katakan ini tergerak, saudara, mari setiap malam atau pagi, saudara sesuaikan waktu saudara, kita sediakan waktu kita untuk memuji, bersyukur, memuliakan nama Tuhan. Maka percaya, ya, kita akan menyambut Pentakosta yang terjadi. Itu akan mengawali global revival yang akan datang. Dan hanya orang-orang yang ambil bagian itu yang akan mengalami semua kebaikan Tuhan. Nah, kekasih hati Tuhan, mari saudara, dalam keadaan apapun kita ambil pujian, pengagungan, ucapan syukur kepada Tuhan. Maka percaya ada kebaikan Tuhan, ada mujizat Tuhan, dan saudara merasakan kita punya Allah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Baik umat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri festival online ini, saudara. Kita mau minta berkat daripada Tuhan turun melingkupi setiap kita. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, aku memberkati semua umatmu Cornerstonian dan seluruh pemirsa yang menyaksikan khotbah online ini, Tuhan. Dan biarkan mereka ada dalam perlindungan sempurna. Awan Shekinah Glory ada di atas kepala mereka. Dan biarkan keluarga, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Ada perlindungan Tuhan turun atas mereka semua. Dan kami percaya mereka akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan berkat Tuhan mengalir dahsyat atas kehidupan mereka semua. Berkat ini berasal daripada kasih Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kasih daripada kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.